Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar Anda di sana? Semoga kita semua dimanapun berada, apapun misalnya kita, semoga tetap pada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan di sini saya mau sharing. Dan di Hongkong itu sekarang panas banget. Jadi jangan lupa kita kalau keluar pakai kacamata, pakai topi, dan jangan pakai sunscreen. Biar apa? Biar tidak menimbulkan flek-flek di dalam wajah, gitu ya. Jadi seperti itu saran saya, jangan lupa pakai sunscreen gitu ya. Nah, di sini tempat saya itu di dekat MTR. Di dekat MTR juga dekat, pas bus itu stop bus juga dekat. Ini market, saya mau belanja, jadi di sini juga dekat. Nah, semuanya itu dekat, jadi fasilitas saya tuh enak sekali. Nah, hari ini tuh ada teman katanya gimana sih Bun, di Hongkong itu kok bisa lama. Sebenarnya gini guys, di Hongkong itu bukan karena lama atau gimana, tapi orang itu bukan karena tapi saya gitu ya, karena orang itu kebutuhannya nggak sama ya, kebutuhan orang itu beda-beda ya. Tapi alhamdulillah kalau pendapatan ya alhamdulillah udah dapat apa-apa gitu kan, udah lama banget. Nah, pesan-pesan dari pesan untuk teman-teman nih, yang penting kita di Hongkong itu kita harus ini ya, harus banyak nabung. Jadi jangan beli tas yang mahal-mahal gitu ya. Karena apa? Karena itu nggak bisa dijual lagi kan. Tapi kalau kita itu beli, kalau kita nabung atau nabung investasi, itu yang penting ya tanah, rumah, dan ini emas itu semakin harganya semakin melambung, butuh waktu-waktu tuh bisa dijual lagi kan. Nah, enak kalau kita itu investasi emas. Jadi dulu kalau saya tuh investasinya emas Hongkong 999 karat itu harga sekian, sekarang sekian, Masya Allah. Jadi emang kita itu harus benar-benar jeli untuk memanas keuangan, memanas pemasukan dan pengeluaran, itu kita harus benar-benar pandai. Jadi kalau orang Cina itu ya cenderung kita itu hidup tuh sederhana, yang penting kita menjaga pola makan sehat, olahraga. Nah ya, pengeluaran dan pemasukan itu kebanyakan pemasukan. Tapi kalau kita orang Konoha itu biasanya kan banyakkan pengeluaran waktu itu ya guys. Nah ya nggak mesti sih, tergantung pribadi masing-masing. Yang penting, nah itu saran saya. Jadi next ada video lagi yang lebih unik tentang pekerjaan saya. Soalnya saya itu nggak bebas untuk bikin video panjang guys. Karena apa? Karena saya itu di rumah itu 24 jam ada kamera jalan. Jadi mau bikin video, mau ini tuh keuangan ya. Sekarang saya masih belajar ya, belajar jadi YouTuber. Kalau di FB alhamdulillah udah gajian gitu ya. Ya daripada pikirannya gitu tentang yang negatif, tapi akhirnya kalau kita punya acara-acara, punya pekerjaan kayak begini, bagi saya itu bukan pekerjaan sih, hobi. Jadi pikirannya bukan di cuan, tapi pikirannya saya adalah hobi dari study gitu. Jadi artinya hobi ya udah, hobi kita itu yang seperti ini itu kan untuk menghilangi stres kita dalam pekerjaan. Itu kan banyak yang kita tuh mental ya. Kalau di kerjaan, kalau di luar negeri kayak gini tuh cenderung kita tuh tekanan mental kayak gitu. Jadi pandai-pandai bersyukur, dan kalau ada ini kayak bikin hobi aja. Story ya sudah, bikin momen-momen daripada videonya itu menu-menuin galeri, ya udah diupload di sini untuk nanti dulu aku di Hongkong kayak gini-gini. Nah itu history. Nah kalau study ya banyak saya itu belajar untuk ini teman di sini itu ada para suhu yang udah bergajian di Facebook, di
YouTube ini saya tuh benar-benar saya melihat gimana sih cara editingnya, gimana sih cara berkomentar di depan kamera kayak gitu. Nah ini namanya study. Jadi ilmu-ilmu ini kita seneng banget mendapatkan, melihat di sosmed tapi yang bermanfaat. Jadi kita nanti biar yang di share itu juga yang bermanfaat, seperti itu guys. Jadi sudah saya mau ini sharing saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.